Ini suka kadang-kadang bingung deh bicara masalah warisan ini kan harta yang nggak dicari sama anak-anaknya gitu loh. Kenapa sih ya harus jadi pada berantem nuntut-nuntut orang tua ini nggak keterlaluan bikin kita emosi banget gitu. Cari duit, bekerja makanya jangan males gitu loh. Jangan ngarepin yang punya orang tua harusnya kita justru dapat kita balikin lagi bahagiakan mereka Warisan gitu ya itu kan. harta sisa Aduh. orang mati. Iya, nah ini sekarang kita coba ya kembali lagi kasih contoh dekat ini. Kalau dalam rumah tangga mungkin ada suami yang dulunya setia, tiba-tiba malah hijrah. Hijrahnya bukan ke istrinya lagi ke pelakor. Nah ini bisa juga jadi nih nauzubillah ya kan. Nah sekarang kita bicara masalah hijrah nih. Apakah hijrah tidak selalu identik dengan perubahan menuju kebaikan, tapi ada juga hijrah yang kepada keburukan. Yang bahkan salah satu faktor yang merubah seseorang kebaikan menuju keburukan itu adalah faktor materi Ustadz Maulana. Seperti tadi sebelum iklan, mohon izin penjelasannya. Baik, terima kasih banyak Siap. Mas Fadli, izin Abi, izin Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepat sekali tema kita hari ini menyinggung tentang apa? Adanya hijrah. Kalau yang namanya Muharram itu identik dengan hijrah menuju pada kebaikan. Namun kita ambil dari sisi negatifnya. Kadangkala nauzubillah summa nauzubillah ada orang hijrah justru sebaliknya. Dari baik jadi buruk. Hati-hati nih. Hati-hati. Karena bisa jadi faktor apa? Faktor harta ataupun materi. Nih utamanya yang suami istri. Kenapa ya istriku makin buruk? Mungkin karena sesuatu pergaulan. Nah kenapa ya suamiku dulu waktu kita cuma sepiring berdua. Waktu masih susah-susah rajin ke masjid. Kenapa tiba-tiba berubah? Ini banyak sekali terjadi di zaman dahulu ada ya ini Karun ya Karun. Karun ini adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam yang justru dalam hal ini dulu waktu di zaman susahnya itu taat kepada Allah. Tapi ketika minta kepada Nabi Musa untuk diberi, didoakan jadi orang kaya, justru sebaliknya. Gara-gara hartanya justru nauzubillah juga ada di zaman Rasulullah sosok yang minta didoakan, kata Nabi kamu sudah cocok jadi orang miskin. Memang ada cocok karena rajin, tapi ketika dia jadi orang kaya jangan sampai justru hartanya itu bisa menggelincirkannya. Nih, ingat harta itu miliknya Allah. Sekali lagi, harta itu miliknya Allah. Harusnya harta itu dipakai untuk beribadah kepada Allah. Dan ingat, status harta adalah amanah, perhiasan, bahkan bisa jadi ujian. Namun kalau bisa jadikan harta itu jadi bekal. Banyak orang bangun masjid karena harta. Banyak orang mendirikan majelis dan bisa artinya mewakafkan, bersedekah, naik haji, umrah. Itu karena harta. Jadi harusnya ingat, pemilikan harta itu sesuai dengan syariat. Bagi suami, ayo ketahuilah betul engkau yang cari. Tapi yang beri siapa? Allah. Begitu pula istri, kalau dikasih harta jangan lupa. Karena dalam kehidupan rumah tangga itu banyak orang diuji, sekali lagi. Banyak orang diuji, laki-laki diuji gara-gara ketika dia naik. Naik, hartanya lagi banyak. Di situ ujiannya. Dan wanita itu diuji ketika apa? Kurang materinya. Betul. Jangan sampai harta melalaikan kita untuk mengingat kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali nih dalam Al-Quran disebutkan disinggung oleh Allah orang-orang yang dilalaikan dengan hartanya. Mohon maaf, janganlah minta maaf ini, janganlah gara-gara harta itu kita mendapatkan sesuatu yang buruk. Betul, Justru memaksakan diri. Kadang istri juga suka memaksakan diri. Maksudnya kemampuan suaminya itu terbatas. Istrinya itu karena bergaulnya sama teman-teman sosialita gitu ya kan. Jadi harus perawatan ini, perawatan itu, beli tas mahal. Padahal suaminya duitnya nggak ada. Jadi maksa itu, nggak boleh juga Ustaz gitu ya. Disitulah disebabkan banyak orang tergelincir gara-gara harta. Gara-gara pengaruh, makanya lihat dulu seberapa kemampuan suami. Iya, nah ini juga harus diperhatikan dan diskusikan. Nah ini Masya Allah luar biasa nih, hari ini kita sama-sama belajar banyak. Dan kebetulan di depan kita nih ada guru-guru kita Ustadz Syam dan juga Ustadz Abi Maki. Ini paling pas kalau kita sekarang ini mendengarkan segmen Al-Quran Menjawab. Mohon izin waktunya guru-guru kita Ustadz Abi Maki.